Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ari. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah Sehat, Bu, ya? sehat. Alhamdulillah. Oke, Bu Epi. Iya. Apa yang ingin kita bicarakan nih pada proses pra observasi hari ini? Yang saya bicarakan itu pertama, Pak Ari, ketika pada saat proses pembelajaran terkadang motivasi siswa itu kurang seperti itu ya. Jadi mereka itu terkadang tidak fokus mungkin karena jenuh, membosankan seperti itu, sehingga motivasi mereka agak sulit seperti itu untuk belajar seperti itu, Pak Ari. Oh, jadi Bu Epi ini mengalami permasalahan kesulitan menumbuhkan minat belajar siswa seperti itu, Bu Epi. Iya, motivasi siswa yang kurang. Motivasi seperti itu. siswa yang Iya. kurang. Sebenarnya apa tantangan yang terbesar yang Ibu Epi alami dalam konteks pembelajaran itu sendiri, Bu? Nah, itu misalnya dalam proses pembelajaran ketika materinya itu mengenai teks seperti itu, Pak ya. Ya. Mereka itu terkadang susah untuk memahami teks seperti itu, dan juga terkadang mereka budaya literasi membaca itu sangat kurang seperti itu. Jadi bisa berhubungan dengan motivasi mereka, sehingga proses pembelajaran agak sedikit terhambat seperti itu, Pak. Jadi Gitu. kira-kira nih Ibu Epi, dari proses pembelajaran yang Ibu Epi akan rencanakan apa rencana tindak lanjut dari proses pembelajaran yang Ibu Epi nanti lakukan untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa? Nah, kalau saya itu kemarin pengennya seperti ini, Pak ya. Ketika ada pelajaran mengenai suatu, misalnya kemarin itu ada materinya itu mengenai teks dongeng fantasi seperti itu, Pak ya. Jadi saya tampilkan video mengenai suatu teks dongeng fantasi itu. Nah, ternyata Pak, sudah saya menayangkan video tersebut, siswa itu termotivasi. Nah, mungkin pola saya mengajar mungkin dari awalnya tidak menggunakan video, mungkin setelah saya menggunakan seperti itu, motivasi siswa meningkat, bisa dikatakan seperti itu, Pak. Jadi rencananya nanti Ibu Epi akan menerapkan media berupa video dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dalam belajar. Iya, seperti itu. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama Ibu Epi di dalam proses pembelajaran nanti? Fokusnya itu ya, pertama itu tujuan pembelajaran tercapai, Pak, Ya, seperti betul, itu pasti. ya. Jadi paling tidak bagaimana caranya kita harus mencapai tujuan itu dengan menggunakan mungkin strategi-strategi kita pada saat kita pembelajaran seperti itu. Mungkin metode yang kita gunakan juga seperti apa sehingga tujuan itu akan terlaksana seperti itu, Pak. Jadi pendekatan-pendekatan yang secara langsung yang Ibu Iya. Epi ingin terapkan kepada siswa Ya, ya. mungkin pada saat itu nanti kita adakan diskusi seperti itu. Jadi interaksinya ada, antara siswa dan guru juga ada, antar siswa dengan siswa juga ada seperti itu. Selain dari media pembelajaran yang ingin Ibu Epi terapkan, adakah metode yang lain yang ingin Ibu Epi terapkan nanti pada saat proses pembelajaran? Kemudian kalau misalnya ini nanti yang akan saya laksanakan itu mungkin melalui juga mungkin kita akan menggunakan ice breaking seperti itu ya. Dengan menggunakan ice breaking mungkin mereka juga akan fokus seperti itu. Mungkin juga akan menyenangkan. Nah, paling tidak juga di samping dengan strategi yang digunakan, mungkin kita menciptakan suasana kelas itu yang menyenangkan seperti itu, Pak. Jadi sehingga siswa itu merasa nyaman, kemudian juga belajarnya juga enak, otomatis tujuan pembelajaran itu akan tercapai seperti itu. Oke, terima kasih Bu Epi. Ini proses pra-observasi kita ini nanti saya akan coba masuk melihat secara langsung proses pembelajaran yang ingin Ibu Epi laksanakan. Terima kasih Bu Epi ya. Kita nanti akan setelah observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Baik, sehat ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai hari ini kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi kalau teman kalian, kita tolong maju, pimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Pertemuan kita sebelum belajar membaca doa berdoa mulai.
hari ini siapa yang tidak masuk kan? Anes ya? Apa namanya Anes? Sakit. Sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan teman kita Anes sehat kembali bisa sekolah seperti biasa ya. Amin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita sedikit ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi biar kalian nanti termotivasi, kemudian juga kalian bisa fokus ya, fokus untuk menerima pelajaran hari ini. Mau? Mau. Kita ice breaking dulu, silakan. Semuanya ada posisi ya. Boom, clap, boom. Atau pernah kalian baca atau kalian nonton? Jadi dongeng fantasi itu seperti cerita, misalnya ada kancil dan buaya. Pernah dengar? Pernah. Baca? Pernah. Coba siapa yang bisa ya menceritakan kembali dongeng cerita fantasi mengenai kancil dan buaya? Yang bisa? Ya, yes. Dan buaya. Alkisah, di sebuah pinggir hutan hiduplah seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup bersama hewan-hewan lainnya. Di antaranya ada kerbau, gajah, dan kelinci, dan masih banyak hewan lainnya. Si kancil sering pergi ke pinggir sungai untuk Tujuan pembelajaran kita pagi ini, hari ini, yaitu kalian nanti akan menganalisis, akan mencari unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita dongeng fantasi. Unsur-unsurnya itu adalah tema, kemudian ada tokoh, kemudian ada alur, kemudian juga ada amanat, ya. Nah, tadi sudah diceritakan oleh teman kalian satu dongeng mengenai kancil dan buaya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari ceritanya tadi, si kancil itu memiliki akal yang cerdik, ya kan? Dia pengen ke seberang sungai, ingin mengambil rambutan, pohon rambutan yang berbuah lebat. Bisa terlihat? Bisa. Jadi di sini gua akan jelaskan dulu mengenai dongeng fantasi seperti itu. Nah, kita lihat ya dari definisinya dulu ya. Dongeng fantasi itu adalah dongeng cerita fiksi yang mengandung unsur imajinasi dan khayalan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Ya, yang namanya dongeng fantasi itu menghayal, berimajinasi. Apapun yang kita inginkan itu bisa. Ya, terkadang dia berlawanan dengan dunia nyata. Misalnya dikasih contoh kalian, kita manusia bisa tidak terbang? tidak. Secara dunia nyata itu tidak bisa terbang, ya. Nah, tetapi kalau dunia fantasi itu bisa-bisa saja kita terbang, ya. Bukan hanya burung, mungkin manusia juga memiliki sayap, ya. Itu. Kemudian juga ada cerita-cerita yang mengenai burung. Nah, kita ambil namanya saja. Kelompok 4 ini ada kupu-kupu. Nih.
Kelompok 5 yang terakhir ada gula. Ya. Siap ya. Untuk kelompok 1 dulu atau kelompok ulang. Kelompok 1 ya, Dharma ya. Nah, lanjut. Kelompok 1 lagi. Iya. Sela. Ya. Lanjut, 3 orang lagi ya. Ingat ya. Lanjut lagi. Satu lagi ya. Kelompok 1. Lanjut ya. Kelompok 2. Kelompok 2 ini 4 orang. Dan seterusnya 4 orang. Kelompok 2. Kemudian kelompok 2 lagi masih satu lagi ya, kelompok 2 ya. Kenapa tuh? Satu lagi ya. Satu lagi. Aurelia. Kelompok 3 ya. Mutia. Kelompok 3. Lanjut. Berapa orang lagi? 2 lagi. Lanjut. Kelompok 3. Satu lagi ya. Sudah? Satu lagi. Kelompok 4 sekarang ya. Kelompok 4. Cahaya. Kemudian Nadia.
kalian baca nanti ya. Kemudian kalian cari unsur yang ada dalam cerita tersebut. Kalian cari tokohnya siapa, kemudian karakternya gimana ya, kemudian juga latarnya gimana, alurnya seperti apa, kemudian amanah, dan yang terakhir itu ada tema. Nah ini buat nanti setelah kalian berdiskusi masing-masing itu presentasi ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga membawa masuk ke dalam jari-jari besar. Singa marah dan ketakutan sambil menangis. Tikus mendengar suara auman singa dan dengan segera dia berlari mencari singa. Jangan khawatir singa, aku akan menolongmu. Dengan segera tikus menolong singa dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk memutus tali jari. Akhirnya singa berhasil keluar dari perangkap. Karena singa merasa senang dan bangga dengan perbuatan tikus, dia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kamu sudah menolongku. Aku berjanji untuk tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama singa. Pada akhirnya singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Bisa? Atau mau diulang lagi? Boleh? Mau? Boleh, coba lagi ya. Sekali lagi ya. Singa dan tikus. Kalian Pada sudah suatu cari. hari, hidup seekor singa yang gagah dan berani mempelajari hutan. Suatu ketika, setelah menyantap makan siangnya, singa tertidur pulas di bawah pohon. Tikus berjalan sambil asik berjalan hingga dia tidak melihat apa yang ada di depannya. Rupanya tikus menginjak tipis, tidak dapat tergelincir dan terjatuh tepat di wajah singa. Tak sengaja ekor tikus masuk ke dalam singa. Ia membuat singa terbangun dengan marah sambil mengaum dengan keras. Singa masih menangkap tikus itu dengan cakar besarnya. Tikus mulai ketakutan dan berkata pada singa tidak makan. Jangan makan aku. Aku akan menyelesaikanmu jika kau melepaskanmu lagi. Dan aku akan membantumu ketika kau dapat. Singa setuju dengan penawaran tikus dan melepaskannya. Beberapa hari kemudian, singa berjalan menyusuri hutan. Ia melewati pepohonan yang terdapat sebuah perangkap. Kakinya menginjak perangkap tersebut hingga ia masuk ke dalam jari-jari besar. Singa marah dan ketakutan sambil mengaum dengan keras.
asinan dan akan segera ia berlari bicara senang. Jangan khawatir sayang, aku akan menolong. Dengan segera tikus berencana dengan menggunakan gigi kecilnya yang tajam untuk menembus tali jaring. Akhirnya Singa berhasil keluar dari tangkap. Karena Singa merasa senang dan bangga dengan perbuatan tikus, ia mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih tikus, kamu sudah menolongku. Aku berjanji tidak membuatmu takut lagi. Sama-sama Singa. Pada akhirnya Singa dan tikus menjadi teman untuk selamanya. Nah tadi sudah juga yang kalian bisa lihat ya. Kemudian ada juga dalam KPD itu sebuah teks atau dalam tulisan.
Kristus, singa dan tikus. 1. Kata keempat dalam cerita di atas adalah kehidupan yang hebat. 2. Tuliskan nama tokoh dan karakter Kemudian masuknya gimana alumnya? Maju. Yang maju. Kemudian amanatnya gimana amanatnya? Amanatnya apa tadi? Ya, saling tolak menolong. Ada lagi amanat yang lain? Ada lagi? Iya, membalas kebaikan kepada orang lain yang sudah berbaik kepada kita. Nah, itu tadi ya. Jadi di sini yang pasanya dikumpulkan langsung ada. Sini, boleh. Kalau saja. Jadi ya, kita sudah belajar mengenai dongeng fantasi ya. Siapa yang menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, maju. Berdiri aja lah, berdiri. Dongeng fantasi adalah dongeng khayalan yang dapat diimajinasi menjadi apa saja. Iya. Jadi yang namanya fantasi itu adalah dongeng khayalan bersifat khayal. Kita bisa berimajinasi, bisa berkhayal ingin menjadi apa saja seperti itu ya. Kemudian setelah kita belajar ini, apa yang kalian rasakan nak? Terus ada tidak kendala kalian dalam menyelesaikan atau mencari unsur-unsur yang ada tadi? Ya? Mencari unsur tema. Jadi unsur tema itu susah dicari ya. Nah sekarang siapa yang bisa menjawab dari kesulitan temannya tadi? Ya, apa ya? Iya, jadi boleh dibaca lebih dari satu kali seperti itu ya. Sudah selesai. Kemudian kita akan pertemuan yang akan datang. Kalian masih kita membahas masalah dongeng fantasi. Kalian cari ya cerita dongeng fantasi. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan mencari struktur dari cerita fantasi tersebut ya. Kalian bawa nanti cerita dongeng fantasinya, kita cari struktur yang ada dalam cerita dongeng fantasi seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Jadi sebelum kita selesai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo silakan dipimpin. Ya. Baiklah Tuhan, kita sebelum mulai membaca doa mulai. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka pelajaran kita hari ini kita cukupkan selesai ya. Pertemuan yang akan datang dengan mengulang bahwa cerita fantasi. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Jadi siap-siap ya. Jadi silakan bukunya disimpan kembali boleh. Baik.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat Bu ya, alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke Bu, ini adalah proses dari yang sudah kita lalui dari pra observasi. Tadi saya kemarin sudah mengikuti kelas yang diajarkan oleh Ibu Epi oleh secara langsung, dan ini pasca kita melakukan observasi antara coaching dan kecil. Oke Bu, dari apa yang sudah Ibu lakukan nih dari proses pembelajaran yang Ibu langsungkan kemarin, apakah Ibu sudah merasa cukup puas atau cukup bagaimana proses yang pembelajaran yang Ibu harapkan? Kalau dari segi proses pembelajaran saya rasa sudah cukup Pak ya, karena saya sudah menggunakan strategi dan juga menggunakan apa istilahnya itu, menggunakan alat bantu atau media seperti itu, sehingga tujuan pembelajaran itu berhasil seperti itu Pak. Jadi yang awalnya itu saya tidak menggunakan video, nah setelah saya menggunakan video ternyata siswa itu lebih termotivasi lagi untuk belajar seperti itu. Jadi dengan media pembelajaran yang Ibu Epi terapkan, siswa itu terlihat sangat antusias ya dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung ya. Bagaimana menurut Ibu Epi untuk menjaga konsistensi dalam proses pembelajaran yang sedang Ibu Epi langsungkan? Saya menjaga konsistensi itu dengan strategi-strategi yang baru, sehingga tidak monoton, kemudian juga mungkin ada mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu Pak, dari secara online maupun secara offline seperti itu, jadi untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan sehingga tercapainya tujuan yang akan dicapai seperti itu. Oke, dari catatan Ibu nih, adakah siswa yang masih memerlukan, atau secara pengamatan secara langsung nih, adakah siswa yang masih memerlukan bimbingan khusus dari proses pembelajaran yang Ibu langsungkan? Alhamdulillah kalau dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan ini, alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan rencana Pak ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jadi saya rasa untuk materi ini tidak ada lagi bimbingan khusus kepada siswa seperti itu. Oke, untuk kedepannya Bu, adakah upaya yang Ibu ingin lakukan lagi untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran? Nah ini, jadi mungkin strategi tadi yang sudah saya bilang mungkin akan lebih ditingkatkan lagi menggunakan tuntutan seperti abad 21 Pak ya, pendidikan seperti itu dia melibatkan teknologi. Nah mungkin dalam proses pembelajaran itu mereka akan termotivasi dengan menggunakan cara seperti itu. Nah mungkin kedepannya itu akan lebih kita tingkatkan lagi menggunakan, mungkin ada web-web tertentu yang kita gunakan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi untuk kedepannya lagi supaya lebih baik lagi dalam prosesnya Bu ya. Iya. Oke Bu, dari proses coaching dan coach kita pasca observasi ini, apa umpan balik atau tindak lanjut yang ingin Ibu Epi lakukan untuk perbaikan selanjutnya dalam proses pembelajaran? Umpan baliknya kalau untuk yang segi bagusnya mungkin akan dipertahankan Pak ya. Jadi kalau misalnya umpan baliknya itu mungkin ya lebih meningkatkan lagi gimana caranya biar motivasi siswa itu tetap terjaga seperti itu dengan menggunakan metode dan strategi yang akan kita lakukan pada saat proses pembelajaran di kelas seperti itu. Dan juga menciptakan suasana kelas itu nyaman seperti itu. Dari nyamannya dulu mungkin mereka itu akan mudah untuk menyerap materi yang kita berikan seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Epi sudah berbagi cerita, sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu Epi alami dan menemukan jalan keluar, menemukan solusi dari permasalahan Ibu Epi. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan kita bisa melangsungkan proses coaching dan coach selanjutnya. Terima kasih Bu Epi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.